Bos, satu mangkuk lagi tambahkan cabai ya. Baiklah, tunggu ya. Makanlah selagi hangat. Keluar! Keluar! Semuanya keluar! Hancurkan! Pindahkan sekarang! Nenek, ini waktunya membayar. Atau aku hancurkan kedai ini. Kamu tuli ya? Kamu nggak dengar kami? Memeras uang di sini ya? Kamu tahu siapa dia? Aku nggak peduli. Nggak ada yang berani mengacak tempatku. Bahkan dewa pun nggak mau. Bersihkan ini. Kana. Bicaralah. Apa maumu? Kana, kamu itu dulu yang memimpin Yonam sampai mendunia. Cutimu sekarang selama 10 tahun sudah selesai. Semua sandera menunggumu untuk kembali. Kamu gak sadar sedamai apa hidupku. Selama ini, aku bersembunyi cuma untuk melihat putraku menikah. Aku gak mau dia jadi anak brengsek yang manja pada waktu seperti ini. Pergilah, jangan kembali. Tapi, Kana... Aku bilang, jangan ganggu aku. Baiklah, panggil aku kalau kamu butuh. Apa ini kedai mie? Putramu, Romi, dalam masalah. Bawa 1 tas uang sekarang juga. Romi, apa vlog ini bisa berhasil? Aku gak pernah pakai kamera sebelumnya. Nggak apa-apa, aku bisa mengajarimu semuanya. Ayo, gimana kalau kita bersenang-senang? Terima kasih ya Romi. Kalau bukan karenamu, aku gak tahu kerja gimana yang harus kucari. Sudahlah, aku butuh kameramen. Sebenarnya kamu sangat membantuku. Lagi pula, kita sudah berteman dekat dari kecil dulu. Kamu selalu membantu ibu, nggak perlu sungkan. Sayang, seru kah? Tuan Jimmy, nakal sekali kamu. Aku suka sekali. Tapi, aku mau sesuatu yang lebih liar. Hei! Sudah lupakan, ayo kembali bekerja. Yandi, sudah waktunya membuang mobil itu. Lambat sekali, seperti kura-kura. Nanti, aku minta ayahku membelikan yang baru. Hei, hati-hati kalau menyetir. Vum, vum, vum. Apa kamu bilang? Kamu mencipratkan air pada kami. Kamu nggak mau minta maaf? Minta maaf. Pada siapa? Pada kami. Mengacau kamu! Apa yang kamu lakukan? Molly, apa yang kamu buat di sini? Kenapa kamu di sini? Molly, kamu... Ada apa sih ini? Kenapa kamu gak mengajariku saja? Gimana caranya minta maaf? Kamu memang bernyali. Kalau begitu baiklah, aku akan bersenang-senang denganmu.
Nah, kamu mau mati ya? Kamu tahu siapa dia? Dia ini pewaris keluarga Jones, Jimmy. Kamu kira bisa buat kacau dengannya? Molly, kenapa kamu bersamanya? Kalian saling kenal? Dia pacarku. Oh, pacar. Pantesan kata Molly, kamu itu tolol. Molly, kita baru bertunangan. Kasih aku penjelasan. Ayo jelasin. Karena kamu sudah melihat kami, aku kasih tahu kamu langsung ya. Tuan Jimmy dan aku sudah lama saling mengenal. Lagi pula, dia bisa kasih semua mauku. Tapi kamu itu cuma pecundang miskin tanpa masa depan. Molly, bukan itu yang kamu bilang saat kita bertunangan. Aku bertunangan denganmu, itu cuma untuk memuaskan fantasi kecilnya Tuan Jimmy. Siapa juga yang mau menikahi orang bodoh sepertimu? Molly, kamu sudah keterlaluan. Ibu Romi pakai tabungannya untuk beli rumah buat kalian. Begini cara membalasnya. Dia cuma seorang janda. Dia melakukannya dengan senang hati. Aku gak memaksanya. Lagi pula, aku sudah tidur dengan putranya. Kita impas sekarang. Molly, kamu mengkhianatiku. Kamu mempermainkanku. Sepertinya kamu belum paham jarak antara kita. Hari ini biarkan aku membangunkan kamu. Bawa dia ke bengkel barat. Jimmy, aku bunuh kamu! Yandi, terima kasih banyak sudah mau memukulnya. Kalau enggak, kepalaku sudah pecah. Jangan cemas, aku akan bilang pada ayahku untuk kasih keluargamu bisnis lagi. Terima kasih banyak Tuan Jimmy. Rupanya si brengsek ini maunya lebih memilih main kotor. Berani sekali kamu, ha? Mau membunuhku ya? Hah? Kau buat kacau dengan gadisku dan menghina ibuku. Akan kuhabisi kau. Romi, kamu tuh gak punya apa-apa. Cuma pecundang menyedihkan. Dibandingkan dengan Tuan Jimmy itu berasal dari keluarga elit terkaya. Hampir seluruh kota miliknya. Kamu punya apa? Diam! Dasar pengkhianat! Kamu gak berhak menghinaku! Apa kamu tahu ibuku bekerja keras untuk pernikahan kita? Dia bekerja di kedainya siang dan malam. Kenapa kamu tega berbuat gini padanya? Oh. Menyedihkan sekali keluargamu. Kenapa menikah kalau bangkrut? Sekarang apa? Kamu minta dipukul. Kenapa kalau kamu kaya? Apa uang kasih kamu hak untuk menindas siapapun yang kamu mau? Hei, punya uang artinya bisa berbuat sesukaku. Seperti tendangan ini contohnya. Aku menendangmu karena aku bisa. Turunkan aku. Kalau kamu kuat, hadapi aku 1 lawan 1. 1 lawan 1? Raya! Hentikan mereka, Jimmy. Apa maumu? Apa mauku? Kamu itu benar-benar membuatku marah. Kalau kamu mau temanmu selamat, sebaiknya kamu turuti kata-kataku atau dia mati. Kubunuh kamu! Hai nak, kamu sudah menyerah? Sudah, jangan pura-pura kuat, Romi. Kamu gak bisa memukul Tuan Jimmy. Aku sarankan, kamu ikuti saja aturan dari Tuan Jimmy. Kalau enggak... Baik, mau main gimana kamu? Lepaskan dia, akan kulakukan semuanya. Bodoh sekali. Harusnya kamu bilang dari tadi. Punggungku jadi sakit kan? Karena menendangmu dengan keras. Molly,
Bagiku kamu sudah tamat. Aku gak akan pernah memaafkanmu. Bicaralah. Gimana maumu mainnya? Akan ku kasih kamu satu kesempatan. Kalau kamu pilih batang yang panjang, akan ku lepaskan dia. Dan kalau yang pendek, kepalaku sakit dari tadi. Aku ini bukan orang yang memaafkan. Kalau kamu ambil yang pendek, hidupmu akan dipotong pendek juga. Jangan, Romi, jangan. Baik, aku main. Tapi kamu berjanji untuk melepaskannya. Hei brengsek! Posisimu bukan untuk menawar, paham? Pilih satu. Jangan, Romi, jangan. Oh, maaf. Kau kalah. Kamu curang. Benar. Aku mempermainkanmu. Kubunuh kamu. Habisi dia. Romi, tolong hentikan. 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 Tunggu, bukannya itu Ibu Romi si pedagang? Buat apa kamu di sini? Apa yang kalian berbuat pada putraku? Aduh, Bibi. Romi sudah buat kacau pada orang yang salah. Daripada menanyakan pada kami, kenapa nggak tanya dia? Kenapa dia pantas diperlakukan begitu? Putraku buat kacau denganmu. Kalian semua mengeroyoknya. Kalian pikir kalian kuat? Kamu tahu kenapa putramu ini sampai diserang, ha? Pasti ada dua pihak yang terlibat. Akan kubawa dia pulang. Sebutkan saja, berapa maumu? Lihat dirinya. Menurutmu kami harus gimana? Luka di kepalaku ini adalah hadiah dari putramu. Semua orang di sini adalah saksinya. Harusnya kupukul kamu lebih keras. Itu yang seharusnya didapat. Masih bermulut besar ya. Jumlah kalian banyak. Aku nggak percaya putraku menyerang tanpa alasan. Lepaskan dia dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Bicarakan baik-baik. Kamu pikir siapa kamu? Kecuali masalah ini bisa selesai, kalian semua nggak boleh pergi dari sini. Jadi, gak ada gunanya bicara ya? Kasih tahu aku, berapa maumu? Ibu, kenapa membayar mereka? Mereka yang memulainya. Mereka juga menghinamu. Kenapa kita harus mengalah? Bibi, apa kami terlihat butuh uang? Kalau mau pergi, baik, berlutut saja dan minta maaf. Sesudah itu baru kami lepaskan kalian. Di umurku yang begini, berlutut pada junior sepertimu, gak benar kan? Bibi, aku juga mau lihat kamu kehilangan harga diri tepat di depan putramu. Aku kira itu pertunjukan yang bagus, nikmati saja rasanya, ya kan? Anak muda, jaga lidahmu itu. Hati-hati dengan bicaramu, atau kamu akan menyesalinya. Oh, benarkah? Memangnya kenapa? Hah? Kalau begini, putra yang kamu besarkan membuatmu berlutut dan minta maaf, malah menguntungkanmu. Ah! Dasar kurang ajar. Kalau orang tuamu nggak mengajarkan etika, biar aku saja. Sejak aku kecil, bahkan orang tuaku saja nggak bisa menyentuh rambutku. Tunggu apa lagi kalian? Tangkap dia! Aku tantang kalian. Cuma karena punya uang bukan berarti bisa menindas orang. Aku kasih tahu kamu, selama aku di sini, nggak ada yang boleh menyentuh putraku. Kamu tunggu saja. Akan kupanggil ayahku untuk mengurusmu. Lita, di mana Yandi? Rapat pengurus akan dimulai setengah jam lagi. Ketua, Tuan Yandi bilang dia sedang balapan dengan Tuan Jimmy. Katanya rapat membosankan dan dia nggak datang. Dasar nggak bersyukur. Sejak pulang dari luar negeri, cuma klub dan balapan yang dia lakukan. Dan aku harus berharap dia yang mengambil alih. Harusnya ku ikuti Kak Ana.
Putranya bahkan gak tahu bisnis mereka mendunia. Sementara putraku malah mau buat Pato bertuliskan aku kaya di dahinya. Halo? Ayah, aku sekarang dipukuli. Sekarang aku ada di bengkel barat. Tolong bawa orang-orang untuk membalas. Apa? Siapa yang berani menyentuh putra Harry? Ayahnya Yandi, ketua aliansi perdagangan. Dia di luar jangkauanmu. Oh, benarkah? Kenapa kamu nggak panggil ayahmu juga? Pedagang jalanan sepertimu nggak pantas ketemu ayah. Ini cuma di antara kita. Jangan libatkan ibuku. Di antara kita? Romi, kamu belum paham juga ya? Dibandingkan Tuan Jimmy, kamu itu tertinggal jauh. Kamu gak berhak bicara. Aku pasti sudah buta membiarkanmu bersama putraku. Ibuku sudah bekerja keras, menabung selama separuh hidupnya supaya kita bisa hidup baik. Tapi kamu malah hancurkan semuanya. Pada akhirnya semua ini karena kalian miskin. Cuma orang miskin seperti kalian yang pakai uang pensiun untuk menikah. Hari ini aku bermurah hati. Kalau kalian berdua berlutut dan minta maaf padaku dan membayar 1 atau 2 miliar, mungkin aku akan bebaskan. 1 miliar. Dalam mimpi. Minggir semuanya. Hentikan! Semuanya hentikan! Romi, bangun Romi. Jangan membuatku takut, Romi. Ini 10 miliar. Aku bayar 10 kali lipat. Tapi aku kasih tahu, kalau terjadi sesuatu pada putraku, kalian gak bisa keluar hidup-hidup. Mari kita lihat apa kamu berhasil melewati pintu. Kunci pintu. Yandi. Yandi, apa yang terjadi? Ayah, mereka yang memulainya. Diam. Kalau ketahuan kamu yang memulai, aku yang akan menghajarmu. Paman Harry, kami cuma main-main. Main-main? Kamu hampir membunuh orang. Harry? Kaana? Apa? Kamu terkejut melihatku di sini? Hei kamu! Kamu tahu siapa ayahku? Aku kenal ayahmu sebelum jantungmu berdetak. Omong kosong. Paman Harry itu adalah ketua perdagangan. Pedagang busuk sepertimu, kamu kira kamu siapa bisa bercanda? Nah, dasar bodoh. Panggil ayahmu sekarang. Hari ini, meski kamu kehilangan kaki, ini tetap nggak berakhir. Paman Harry, apa yang kamu lakukan? Cuma nyawa 1 orang. 1 panggilan telepon saja selesai. Dasar tolol. Kalian bodoh. Kaana, tolong tenangkan diri. Ayah, apa yang kamu lakukan? Kaana, mohon bermurah hati. Putraku ini memang bodoh. Akan kutebus sesuai keinginanmu. Aku gagal. Kaana. Selamatkan dulu putraku. Bawa Romi ke rumah sakit. Akan kubereskan urusan ini denganmu nanti. Ya, tentu. Hei, apa-apaan ini? Tutup mulutmu. Beraninya kamu pukul Tuan Jimmy? Keluarga Jones gak akan biarkan ini berlalu. Kamu itu kupanggil paman karena ayahku. Tanpa ayahku, kamu bukan apa-apa. Bahkan ayahku gak memukulku. Beraninya kamu memukulku. Bawa dia ke rumah sakit sekarang. Raya, jaga Romi. Di sini terlalu kacau. Ayah, kamu sudah gila ya. Kekuatan Jones di kota ini gak bisa diremehkan. Kamu gak perlu melakukan ini demi jana biasa. Apa gunanya menyinggung mereka? Kenapa aku membesarkan anak bodoh? Kamu akan kuanggap mati. Bisnismu, ayahmu yang akan menjawabnya. Aku gak punya waktu untukmu. Lihat apa kamu, nenek? Kalau saja kamu berani menyentuhku, ayahku akan burumu. Kamu kira apa yang kamu buat? Cuy! Kamu kira aku target yang mudah? Mereka semua bawahanku. Dengan tubuh rapuh sepertimu. Memangnya seberapa banyak kemampuanmu? Jimmy, aku peringatkan kamu. Jangan lakukan hal bodoh. Saat Anda menguasai jalanan, kamu masih dalam kandungan. Diam kau. Patua, akan kuurus kamu nanti. Kamu kuat sekali tadi, hah? Kenapa sekarang murah? Menguasai alam baka. Kamu cuma wanita yang gak berguna. Aku senang sekali gak menikahi putra pecundangmu itu. Mulut sekasar itu akan dipotong dan dilemparkan ke anjing. Tuan Jimmy, tolong demi aku. Itu ayahku. Ya,
Nyahlah, akan kuurus kamu nanti. Mulai hari ini, aku yang akan jadi ayahmu. Dasar binatang. Aduh, ini sebabnya aku nggak kasih tahu Raumi kekayaan kami. Apa? Takut sekarang? Kehilangan keberanian? Kalau aku bilang pada putraku, kalau aset keluarga kami mendunia, aku takut sifat buruknya akan terlihat sama sepertimu. Kamu sudah gila ya? Menjangkau seluruh dunia. Padahal kamu cuma pedagang jalanan. Kamu mau mengancam siapa? Kedai kecil menjadikanmu itu, bahkan mungkin gak sanggup membeli toko beneran. Beraninya kamu bertingkah seperti Taipan di depan Tuan Jimmy. Gadis gak tahu malu, masih juga banyak bicara. Baiknya, kamu berdoa sekarang untuk keselamatan putraku. Biar ku kasih tahu kamu sesuatu. Akulah yang memukulnya. Aku juga yang mencuri gadisnya. Ayo, aku berdiri di sini. Ayo, pukul aku di sini. Kamu perlu diajar, karena orang tuamu gagal membesarkanmu. Akan kulakukan demi mereka. Ingat tamparan ini. Apa yang terjadi sama kalian nanti, ingat, itu adalah ulah kalian sendiri. Kalian semua. 1 miliar untuk 1 lengan. Dan patahkan kakinya. Karena bajingan ini sudah gila, jangan remehkan. Anak-anak ini sedang panas. Sayang sekali dikasih ke anjing. Jangan cuma mengoceh. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Tuan Jimmy, aku mohon. Tolong lepaskan ayahku. Minggir. Aku hajar kamu kalau kamu menghalangiku. Serang! Kalau mau hidup, cepat pergi dari sini. Tuan Jimmy, dia datang. Gimana ini? Mundur! Jangan berani bergerak sedikit pun. Coba saja. Senjata itu bukan mainan. Turunkan. Ayo. Lakukan. Benar. Ayo tembak. Kana, jangan gegabah. Bajingan ini mau menarik pelatuknya. Aku bilang tembak. Ayo tarik pelatuknya. Diam. Jangan paksa aku. Jangan paksa aku. Apa? Kamu nggak berani? Ayo, bidik di sini. 1 tembakan di sini langsung mati. Kamu jangan suruh aku bidik di mana. Kalau kamu bunuh aku, besok kamu akan jadi perbincangan. Jimmy, turunkan senjatanya. Hentikan sekarang. Kita bisa bicara. Tuan Jimmy, ini soal nyawa. Jangan lakukan, nanti menyesal. Cuma segini kemampuanmu. Menggunakan uang keluargamu untuk berlagak tiran. Selain meminta uang dan buat masalah pada orang tuamu. Apalagi yang kamu bisa? Tutup mulutmu. Aku kasih tahu kamu. Kalau menggila, aku juga memukul diriku. Dulu ayahmu seorang petarung di dunia bisnis. Kenapa dia bisa jadi ayah dari anak pengecut begini? Diam! Di mana pria kuat yang dulu? Hah? Tamparan ini untuk putraku. Tamparan ini untuk mengajarimu menghargai. Dan tamparan ini untuk kasih tahu kamu, jangan sentuh yang bukan milikmu. Tuan Jimmy, kamu gak apa-apa? Kamu berani memukul Tuan Jimmy? Kamu mau mati. Keluarga Jones gak akan melepaskanmu. Kamu masih membelanya? Apa yang kamu lakukan? Ayahku menuju ke sini. Kamu akan menyesal karena sudah menyentuhku. Aku punya kabar baik. Rumah sakit baru saja menghubungi bahwa putraku sudah aman. Karena dia baik-baik saja. Boleh kami pergi? Terima kasih untukmu. Romi mengalami gegar otak. Dia harus berbaring selama seminggu. Cuma gegar otak. Dia akan pulih. Apa maumu? Penderitaan putraku harus dibayar setimpal. Apa yang kamu rencanakan? Apa kamu tahu hukuman cambuk? Sayang, malam ini kita akan bermain liar. Nenek, jadi kamu suka main kasar.
Baiklah, sesudah dicambuk, kami boleh pergi kan? Tentu, kalau kamu masih bisa berdiri, aku yang buka ikatanmu. Kalau begitu, ayo, selesaikan. Oh, aku lupa kasih tahu kamu. Saat kamu gak sadarkan diri tadi, semua teman kecilmu, mereka sudah kabur. Lihat, sekarang cuma ada kita berdua. Paman Harry, aku salah. Kamu dekat dengan ayahku kan? Tolong ampuni aku. Aku sungguh minta maaf. Kau sudah menyerah secepat itu? Aku malah lebih suka kamu yang dulu, waktu masih sombong. Kenapa enggak coba bersikap sok kuat lagi? Aku... Sudahlah, jangan buang waktu lagi. Lebih cepat lebih baik. Jadi kamu bisa pulang ke rumah. Aku masih menunggu kamu buka ikatan itu. Semangat ya. Berhenti. Berhenti. Ayahku datang. Dia nggak akan lepasin kamu, Pak Sony. Kamu datang. Kamu harusnya kasih tahu kalau kamu mau datang. Harry, kenapa kamu nggak diam saja di sarangmu? Kenapa kamu ikut campur urusan ini? Bukan begitu, Pak Sony. Aku mau kenalkan padamu. Cukup. Kamu tahu kenapa aku di sini? Memperkenalkan dia. Aku nggak peduli siapa dia. Ayah, jangan bicara pada mereka. Hancurkan saja mereka. Anakmu melukai anakku sampai gegar otak. Kamu menculik anakku dan berani menyalahkanku. Kamu percaya nggak? Aku bisa menyuruh mereka membuatmu gegar otak sekarang juga. Ternyata ayah dan anak sama saja ya. Aku sudah lama menunggu dan ini langkah yang tepat. Ayah, kamu harus balas ketidakadilanku. Bunuh dia. Awalnya aku berencana saat kamu datang, kalau kamu menyuruh anakmu pergi ke rumah sakit dan minta maaf, aku akan lepaskan kalian. Sepertinya aku terlalu optimis. Syukurlah seenggaknya kamu tahu diri. Aku kasih tahu ya, jangan mempersulit dirimu. Aku sangat sibuk. Aku bisa menghasilkan jutaan setiap menit. Dunia kita memang berbeda. Bawa anakku ke sini. Coba saja kalau berani. Coba saja kalau berani. Apa maksudmu? Aku hitung sampai 3. Segera lepaskan dia. 3, 2, Pak Sony. Tolong tenang dulu. Nggak perlu memperkeruh suasana. Apa? Kamu pikir aku takut? Aku sudah menyelidiki kamu. Kamu cuma pedagang kecil dari pasar pagi. Aku tahu persis orang sepertimu. Orang kelas bawah yang sok tangguh demi anak. Tapi hari ini kamu salah lawan. Ayah, kamu tahu aku kan? Aku nggak pernah cari masalah. Anaknya yang menyerangku duluan. Serang mereka! Kelihatannya kamu nggak mengenal anakmu sendiri ya. Dia merebut tunangan anakku, berbohong dan menyalahkan kami. Menurutmu, gimana hutang ini harus diselesaikan? Dia putra Sonny Jones. Nggak mau sampah kelas bawah. Cuma kau miskin yang menganggap wanita murahan ini berharga. Sampai rela menghabiskan segalanya demi wanita ini. Pak Sony, kamu tahu apa yang kamu katakan? Apa kamu tahu siapa wanita ini sebelumnya? Dia itu... Harry, jangan lupa siapa yang kasih kamu posisi yang kamu dapat hari ini. Janda tua, ayahku CEO dari grup Diego. 5 tahun lalu dia pahlawan yang menyelamatkan perekonomian dunia. Dia jauh di luar kemampuanmu. Harry, aku kasih kamu kesempatan. Cambuk dia 20 kali. Lakukan itu dan aku jamin bisnismu akan naik. Sonny Jones, dulu aku sangat mengagumimu. Tapi sekarang aku muak. Kamu sungguh pikir posisi ini hasil jeripayahmu? Kalau bukan karena ketua Long dari Yonam yang menjaga stabilitas ekonomi dunia, orang kecil sepertimu sudah lama tersingkirkan. Pak Tua, berhenti bicara omong kosong. Apa itu Yonam? Siapa ketua Long? Nggak ada hubungannya sama kita. Sonny, kamu masih mau membelanya. Harry, kamu itu cuma anjing yang diselamatkan ketua Long. Sayangnya ketua Long itu sudah menghilang. Kamu coba jual namanya untuk mengintimidasiku. Aku kasih tahu, sekarang aku satu-satunya yang mengatur kota ini. Kamu memang nggak bisa diselamatkan. Kenapa? Janda tua, kamu nggak berani ngomong. Bukannya tadi mau mencambukku. Dalam hidup, yang terpenting itu tahu berterima kasih. Jangan lupakan asalmu. Aku kasih kalian kesempatan terakhir. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Kamu tahu, di dunia ada sebutan orang gak berguna. Itu kamu, gak ada keahlian. Cuma banyak omong dan gak ada isinya. Sonny Jones, lihat aku dari dekat.
Sonny Jones, lihat aku dari dekat. Jangan bergerak. Orang sepertimu gak pantas berbicara begitu padaku. Tapi sekarang, kamu menarik perhatianku. Yonam pernah korbankan miliaran untuk stabilkan industri dunia. Mereka yang kuselamatkan sampai ke jalanan, tapi aku malah membesarkan makhluk gak punya hati sepertimu. Sonny, aku sangat kecewa padamu. Berhenti bersandiwara. Kesabaranku ada batasnya. Sonny, aku sudah peringatkan kamu, jangan lakukan hal bodoh. Aku sudah kasih kamu isyarat. Kamu sungguh gak paham apa yang sedang terjadi. Kalau kamu menjaga mulutmu, mungkin aku akan maafin kamu. Jangan lupa, waktu kamu kelaparan dulu, siapa yang menolongmu? Kamu, diam! Waktumu terbuang sia-sia. Dan aku sudah kehilangan jutaan. Karena anakmu gak ada di sini, anggap saja urusan selesai. Tapi sekarang, anak aku akan menikam kamu 3 kali. Kalau kamu selamat, kita impas. Kalau kamu mati, berarti kamu gak beruntung. Janda tua, hari ini kamu mati. Kalau kamu masih bernafas setelah ditusuk 3 kali, berarti kamu orang suci. Gimana kalau gini? Kasih aku waktu 1 menit, aku mau telepon. Lalu kamu putuskan apa masih mau menusukku. Aku sudah lama bermain-main denganmu. 1 menit saja. Aku kasih 3 menit supaya nggak ada yang bilang aku nggak beradab. Bagus sekali. Bagus sekali. Janda tua, kamu nggak berniat telepon polisi kan? Aku kasih tahu ya, itu sia-sia. Tenang saja. Kita selesaikan dengan cara lama. Karena ayahmu sangat murah hati, jadi aku ikut main kan? Kamu cuma wanita tua. Apa yang bisa kamu lakukan? Cuma menunggu mati. Kenapa? Apa kamu takut? Dia cuma pedagang jalanan di kota ini. Nggak ada yang berani bantah keluarga Jones. Bahkan wali kota sekalipun. Dia harus tetap menghormati ayahku. Tenang saja, aku nggak telepon polisi. Tapi anakku menggonggong seperti anjing. Gimana bisa aku telepon? Ya sudah, telepon saja. Aku mau lihat siapa yang akan kamu telepon. 2 menit lagi. Sonny, kamu buat kesalahan yang fatal. Harry, kamu benar-benar pikun. Dia cuma wanita kelas bawah. Bahkan di dunia kelas atas, dia belum pernah melihatnya. Bukankah kamu tahu betapa berkuasanya aku setelah dia ditusuk 3 kali? Lalu giliranmu, senang dengan aturanku. Berapa lama orangmu datang? Tenang saja, sebentar lagi dia akan menelponmu. Jawablah, dan kamu akan terkejut. Halo, Lily? Pak Sonny, ada masalah besar. Semua rekan domestik membatalkan kontrak. Stok kita seketika anjlok. Nilai pasaran anjlok 200%. Transfer kembali aset luar negeri. Gak bisa Pak Sonny. Semua akun kita dibekukan. Dan apa? Cepat katakan. Sistem inti sudah diserang sama konglomerat asing. Semua data hancur. IT bilang gak bisa memperbaikinya. Aktifkan antivirusnya. Kenapa harus aku yang kerjakan semuanya? Kalian ini gunanya apa? Bodoh semuanya. Pak, antivirusnya berhasil ditembus. Ayah, apa yang terjadi? Nggak mungkin. Cari cara untuk menyelamatkan aset luar negeri. Atau kalian semua mati. Pak, Dewan Direksi baru saja memutuskan Grup Jones telah bangkrut. Ayah, sebenarnya ada apa? Ini bukan apa-apa. Cuma pertahanan jebol, perusahaan bangkrut, dan pasar saham runtuh total. Janda tua, kamu mengutuk keluargaku, hah? Kamu, siapa kamu sebenarnya? Aku pendiri grup Yonam. Ketua Long. Aku pendiri grup Yonam. Ketua Long. Cuy, kamu mau mencoba membodohi kami. Semua orang juga tahu pendiri Yonam sudah menghilang beberapa tahun yang lalu. Lihat tampilanmu, pedagang kelas bawah. Kamu itu cuma penipu. Terserah aku penipu atau bukan. Aku sudah membuktikannya kan? Ketua Long, ini semua salahku. Grup Jonesku gak mudah bisa sampai di titik ini. Tolong, tunjukkan belas kasihanmu. Anakku masih muda dan bodoh. Hukum aku saja. Aku mohon padamu, selamatkan perusahaan. Ketua, aku berlutut Kamu padamu. juga tahu itu gak mudah. Saat aku turun tangan, itu bukan berarti kamu bisa. Pakai Yayasan Yonam untuk biarkan putramu bertindak semena-mena. Dan itu juga, kamu gak berterima kasih. Enggak seperti itu. Aku selalu berterima kasih pada Yonam dan juga kamu. Kalau bukan karena pertolonganmu di masa krisisku, perusahaanku dan bahkan hidupku pasti sudah tamat. Aku selalu berterima Terima kasih. kasihmu itu terlalu berat untukku. Aku sudah selamatkan banyak nyawa dan gak minta imbalan apapun. Tapi aku gak mau kebaikanku dimanfaatkan untuk modal kejahatan kalian. Sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku gak akan keluar dari masa pensiunku dan kembali merebut Yonam.
Bahkan kalau aku melepaskanmu hari ini, begitu dunia bisnis mengetahuinya, itu keluarga Josh yang memaksaku kembali ke dunia bisnis dan merombak seluruh pasar. Kamu pikir mereka akan mengampunimu? Ketua Long, aku bajingan. Ini semua salahku. Tolong ampuni aku. Aku buta gak menghargai kebaikanmu. Akulah yang provokasi Romi. Ini semua karena aku. Aku terima semua hukuman. Ketua Long. Aku biasanya gak menaruh dendam pada junior. Tapi kebenaran gak bisa dipungkiri dan aturan gak bisa dilanggar. Ketua, kamu gak akan membuat keluarga Jones menjadi musuh dunia kan? Kalau kamu melakukannya, aku gak bisa memulihkannya. Kamu pikir bisa memulihkannya? Pak Harry. Sonny, aku sudah lama kasih kamu petunjuk dan kamu belum menyadarinya. Bahkan seorang pangeran pun gak bisa melanggar hukum. Apa yang terjadi hari ini, gak ada yang menyelamatkanmu. Lalu kenapa kalau kamu kaya raya, bahkan anjing yang terpojok pun akan menggigit? Ayah, aku akan mengalahkan pasukan luar negeri sekarang. Kalau perlu, kita hancurkan bersama. Kita bakar kota ini sampai rata. Anak brengsek, diam kamu! Kebodohannya gak tertolong. Karena mempertahankan jabatannya karena setia pada rakyat. Membiarkan kalian berdua hidup, itu sebuah Mulai tindakan sekarang, yang mulia. kendalikan amarahmu itu. Selalu ada puncak yang lebih tinggi dan kekuasaan yang lebih besar. Dalam waktu 3 jam, seluruh dunia akan mencarimu. Selagi masih ada waktu, pergilah dari sini sekarang. Jangan pernah menginjakan kaki lagi di kota Regas ini. Mereka sudah pergi. Sudah, mereka berlari lebih cepat dari kelinci. Baiklah, aku akan pergi melihat Romi. Tunggu Kana, anakku Yandi sangat bodoh. Aku mohon kasih dia kesempatan. Yandi memang bukan anak nakal. Dia cuma mengikuti temannya saja. Kamu ini lebih baik jaga dia. Jangan sampai dia kena masalah lagi. Baik. Aku sudah pensiun beberapa tahun. Keluargamu sudah melakukan segalanya untukku. Biarkan saja masalah ini berlalu. Aku... Kalau kamu masih merasa nggak enak, antar saja aku sekarang ke rumah sakit. Baik, sini. Kamu sudah sadar? Ibuku mana? Ibumu akan segera ke sini. Kamu di sini? Aku panggil dokter ya. Jangan. Ini masih di rumah sakit loh. Ayo bangunlah dan makan. Kamu masih pura-pura. Aku sudah bicara dengan dokter. Dia bilang lukamu cuma butuh istirahat. Selama kamu nggak ada masalah, kamu bisa pulang kapan saja. Ibu, maafkan aku karena buat semuanya jadi berantakan. Apa tempat jualan kita... Dia sangat khawatir. Aku belum bisa kasih tahu dia kalau tempat kami sudah dijual. Dia pasti akan merasa bersalah. Jangan khawatirkan itu. Prioritas utamamu itu agar segera sembuh, kembali sehat dan kuat lagi. Romi, berhenti bertanya. Ibumu sudah banyak berkorban untukmu. Dia sudah cukup stres tahu. Setelah apa yang terjadi, aku yakin sebelum melakukan sesuatu, Romi harus pikir 2 kali. Kali ini, waktunya untuk percobaan. Ya ampun, gak apa-apa. Aku punya teman yang berutang budi padaku. Dia sudah menyelesaikan semuanya. Aku juga memintanya untuk mencarikanmu pekerjaan di grup Samudra. Harus kerja keras ya, tapi itu gak akan menghentikan vlog kamu. Coba lagi saat kamu sudah pulih. Oke. Ya sudahlah, makan dan istirahat ya. Aku ada urusan siang ini. Aku pergi dulu. Raya, tolong kamu bantu jaga dia ya. Oh iya, kalian lanjutkan yang tadi. Kana, aku baru dapat kabar. Keluarga Jones lompat dari gedung. Dunia bisnis itu medan perang. Mereka membangunnya beberapa tahun dan memakai nama Yonam untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka membuat banyak musuh dan berakhir seperti ini. Itu karma mereka. Jadi apa rencanamu selanjutnya? Aku yakin parasit seperti Sonny gak cuma ada satu. Aku pergi ke rapat dewan sekarang. Aku mau lihat ada berapa banyak parasit yang tersisa di sana. Pak Harry, teknologi AI kami berada di garis depan seluruh negara. Tapi kami butuh investasi
memanfaatkan tren AI. Teknologi kami akan segera dikenal masyarakat. Pandi, soal perusahaanmu aku dengar beberapa hal. Karena perselisihan saham nyaris saja kamu beli habis. Dan sekarang kamu minta aku investasi 30 miliar untuk menyelamatkan perusahaan yang nyaris bangkrut. Yonam sebenarnya mendukung semua bisnis kecil. Tapi kita nggak gampang ditipu. Pak, kamu harus percaya padaku. Dengan keahlianku dan 30 miliar, kita pasti akan bangkit lagi. Oh iya, aku lupa bilang. Sekarang, aku sudah bukan lagi ketua di Yonam. Hah? Sebenarnya ketua yang asli itu orang lain. Oh iya, siang ini ada rapat dewan. Kenapa kamu nggak datang dan bicara langsung dengannya? Baik. Kamu nggak punya mata. Nona, jaga nada bicaramu. Kenapa memangnya? Apa kamu tahu siapa aku? Aku pemegang saham di Yonam. Percayalah, cuma dengan satu kata aku bisa memecatmu. Sebaiknya kamu berharap aku nggak tahu kamu dari divisi apa. Jadi di dalam Yonam ada korupsi ya? Sepertinya rapat hari ini, aku harus mengatasinya. Sudah beberapa tahun ya. Yonam sungguh berubah. Halo, permisi. Kantor ketua ada di mana ya? Ada di lantai paling atas. Tapi sekarang mereka sedang mempersiapkan rapat. Mungkin ketua nggak ada di sana. Apa kamu baru di sini? Iya, aku baru di sini. Apa wanita yang berusaha lewat itu? Direktur perusahaan? Oh, itu Ibu Zoe, manajer operasional. Bertanggung jawab atas operasional. Dia pasti sangat hebat ya. Hebat apanya? Itu karena kakaknya, pemegang saham kedua tertinggi. Dramanya bahkan melebihi sinetron ya. Aku kasih tahu ya, jangan sampai menyinggungnya. Dia sangat picik. Halo Pak. Gosip selama jam kerja. Apa perusahaan merekrutmu cuma untuk duduk dan mengobrol? Kamu yang menindas adikku. Iya, aku. Kenapa? Kamu benar-benar berani. Kamu tahu siapa yang bertanggung jawab di sini. Cepat berlutut dan minta maaf pada adikku. Atau aku usir kamu dari sini. Kamu seharusnya bertanya dulu dong. Gak ada yang berani cari masalah denganku. Kalian ini mau buat aku berlutut di hadapan semua orang? Iya. Wanita tua sepertimu yang dikucilkan masyarakat dan bisa bekerja di Yonam, itu sudah berkat besar. Tapi kamu gak bersyukur. Di kota ini kamu cuma butuh makan. Karena itu aku kasih kamu kerjaan. Kalau aku pecat kamu bahkan gak bisa menemukan air untuk diminum. Ada apa ini? Pak Heri, kamu datang lebih awal hari ini. Pak Heri. Kalian berdua memang ahli ya dalam mengubah sikap. Pak Heri, kamu juga lihat kan? Karyawan ini nggak punya sopan santun. Dia harus segera dipecat. Dan kita harus memblokir dia di setiap perusahaan kota. Pak Heri, apa maksudmu? Biar gimana pun, aku ini pemegang saham kedua tertinggi. Nah, aku sudah dengar tentang korupsimu dan sikapmu yang arogan sejak lama. Aku nggak ada waktu berurusan denganmu. Tapi hari ini beda. Hari ini, pendiri Yonam sudah kembali. Ketua Long kembali. Ketua Long? Bukannya dia sudah pensiun? Aku memang pensiun, tapi belum mati. Kasih salam sekarang. Halo, Ketua Long. Ketua. Ketua, semuanya sudah siap. Ayo kita ke sana. Kamu datang tepat waktu. Aku sudah rekam semuanya. Ini semua cuma salah paham. Karena ketua sudah kembali, mungkin kita harus batalkan rapatnya. Brengsek! Rapat jadi atau enggak, itu bukan kamu yang putuskan. Kamu sudah keterlaluan kali ini. Aku cuma mau melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Pak Heri, tenang dulu. Kita ke ruang rapat saja dulu. Apapun yang mau dibicarakan, kita diskusikan selama rapat. Baik, silahkan duluan. Kak, habislah kita. Jangan panik, aku masih pemegang saham kedua terbesar. Mereka nggak akan berani menyentuhku. Berhenti, rapat sudah dimulai. Karena kalian terlambat, kalian harus dihukum. Berdiri di sana. Aku mau menegaskan lagi pada kalian. Di Yonam, asalkan kalian bekerja keras, kamu akan dikenali. Tapi kalau kalian memilih jadi parasit dan rugikan kepentingan kita, aku nggak akan mengampuni kalian. Sekarang aku mau kalian dengar ini.
Kamu benar-benar berani. Kamu tahu siapa yang bertanggung jawab di sini. Cepat berlutut dan minta maaf pada adikku. Kalau enggak, aku usir kamu dari sini. Di kota ini, kamu cuma butuh makan. Karena itu aku kasih kamu kerjaan. Kalau aku pecat kamu, kamu bahkan gak bisa menemukan air untuk diminum. Bisa-bisanya kamu memperlakukan karyawan seperti ini. Ini penyalahgunaan kekuasaan dan juga penghinaan. Aku orang yang adil. Mari kita buat voting. Siapa yang setuju mencabut jabatan Zack? Tolong angkat tangan. Permisi. Apa kamu tahu di mana Pak Harry? Aku mau bertemu dengannya. Di lantai paling atas. Terima kasih. Aku nggak setuju. Aku pemegang saham kedua tertinggi di sini. Aku berkontribusi banyak selama 10 tahun. Kamu nggak bisa pecat aku gitu saja. Yonam nggak pernah mempekerjakan orang yang melanggar aturan. Kita nggak punya tempat untuk pahlawan yang menginjak-injak kepentingan grup. Pak Harry, segera proses pemecatannya. Rapat ditunda. Kana, sebelum rapat, ada orang yang mengaku bos dari perusahaan angkasa. Mau bertemu denganmu. Kamu nggak apa-apa? Cuma cedera lamaku. Haruskah kita ubah jadwal? Boleh. Aku lihat semua orang sangat menghormatimu. Karena aku berkembali, pasti banyak hal yang harus aku urus perlahan. Mulai sekarang di kantor, jangan panggil aku ketua. Aku nggak mau kurangi wibawamu. Iya, paham. Oke lah. Pak Harry, kamu menyuruhku untuk mencari ketua. Fandi, kamu tepat waktu. Ketua baru saja pergi. Hah? Cepat kejar dia. Oke. Apa wanita yang berjalan pincang itu ketuanya? Maaf. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Gawat. Gak usah terlalu tegang. Aku nggak akan menuntutmu. Nggak, kamu salah paham. Aku bukan takut itu. Maksudku perusahaanku sudah tamat. Aku sudah melewatkan sebuah kesempatan di hidupku. Di dunia ini gak ada rintangan yang bisa menghentikanmu. Ada apa ini? Pak Harry, grup angkasa sangat butuh investasi. Kalau kamu setuju, kami pasti akan kasih yang terbaik untuk Yonam. Karena ada Kak Ana di sini, gimana aku mengatasinya? 30 miliar, kurasa terlalu besar. Gimana kalau 10 miliar? Yonam selalu mendukung pebisnis muda. Lagi pula, bidang AI akan menjadi tren di masa depan. Proyek ini, untuk pertumbuhan masa depan grup, mungkin bisa menjadi hal yang sangat baik. Aku mengerti. Dia sedang kasih aku isyarat. Kak, mungkin kamu nggak mengerti. Ini nggak cukup untuk menyelesaikan masalah kita. Kamu nggak akan tahu kecuali pernah mengalaminya. Nggak, aku mengerti. Yang dia bilang masuk akal. Aku putuskan untuk investasi 50 miliar untuk membantu kamu pebisnis muda. Gimana? Oke nggak? Oke. Terima kasih, Pak Harry. Jangan berterima kasih padaku. Kamu harus berterima kasih pada Kak Ana. Dia yang kasih aku pencerahan. Terima kasih banyak. Malam ini kamu ada waktu nggak? Aku mau traktir kamu makan sebagai ucapan terima kasihku. Makan? Dia punya banyak waktu. Baiklah, tapi tunggu sampai selesai kerja ya. Oke, aku akan menunggumu. Kamu sungguh bintang keberuntunganku. Aku sungguh berterima kasih untukmu hari ini. Terus gimana caramu berterima kasih padaku? Bisa nyetir nggak? Kakak, bukannya wanita tua itu yang memecat kita dari Yonam? Kamu yakin anak wanita tua itu bekerja di grup Samudra? Aku yakin, aku melihat mereka 2 hari yang lalu. Wanita tua itu beraninya memecatku. Akan kubuat dia membayarnya. Aku sudah di perusahaan ini selama bertahun-tahun dan berakhir nggak dapat apapun. Nggak mungkin. Jadi Kak, kita mau ngapain sekarang? Begini, kamu suruh orang untuk culik anaknya. Aku akan pinjam beberapa orang dari Dahlan untuk mengurus dia dan juga pacarnya. Oke. Gak bisa. Tahan sebentar, sakitnya akan segera hilang. Aku sudah gak kuat lagi.
Sudah baikan? Sudah nggak sakit lagi? Aku nggak sangka kamu punya keahlian ini. Ini untukmu. Semprotkan pada pinggang dan gosok. Terima kasih. Aku antar kamu pulang dulu saja, tunggu punggungmu baikan. Aku traktir kamu makan untuk rasa terima kasihku. Kamu ini nggak perlu traktir aku makan. Gimana kalau jalan-jalan denganku? Oke. Mobil itu bahkan belum menyentuhmu. Tapi kenapa punggungmu? Ini cedera lama. Itu nggak seperti cedera biasa. Bisakah ceritakan padaku penyebabnya? Nggak apa-apa. Kalau kamu keberatan, nggak Ini masalah. nggak terlalu gimana-gimana. 10 tahun silam, kota Regas dilanda kekacauan besar. Untuk bertahan hidup di sini sangatlah sulit. Aku berjuang bersama 3 saudaraku. Demi mengamankan wilayah, aku diserang pipa besi dari belakang. Dokter bilang kalau sedikit lebih keras, tulang belakangku bisa patah nanti. Kamu, wanita berkelahi dan membunuh untuk merintis jalan hidupmu. Kamu pikir aku akan percaya cerita macam itu? Buat orang seusiamu, cerita begini memang terdengar kayak dongeng. Aku nggak pernah percaya kekerasan. Tapi dulu aku sadar, kalau kamu nggak keras kadang-kadang, kamu bahkan nggak punya tempat untuk berpijak. Baiklah, salahku. Harusnya aku nggak anggap serius. Kita bahkan belum minum dan kamu udah menyebut dirimu legenda kota ini. Hari sudah fajar. Ayo kita pulang. Oke, ayo. Kalian berdua, mau kemana? Kalian berdua mau kemana? Siapa kalian? Mau apa? Oh, kamu toh. Mereka mengincarku. Kamu pergilah. Nenek, nggak ada dari kalian yang boleh pergi hari ini. Aku tahu kamu nggak puas, tapi hidup itu cuma permainan. Kalau berani untuk menang, harus siap-siap untuk kalah. Nggak usah banyak bacot. Aku nggak punya waktu buat ceramahmu. Serang! Pandi, kamu harus pergi. Cederaku akan menghambatmu. Tahan mereka. Jangan, aku nggak bisa pergi. Gimana bisa aku pria meninggalkanmu begitu saja? Dasar tua bangka. Kamu sembunyi bertahun-tahun, tapi kamu pilih momen ini buat hancurkan rencanaku. Kamu pikir aku akan lepaskan kamu begitu saja? Sebenarnya kamu mau apa? Mau uang kan? Berapa? Aku bisa kasih berapapun Enggak. yang kamu mau. Aku ada 50 miliar di sini. Ambil semuanya. Itu nyawa perusahaanmu, jangan kasih mereka. Dibandingkan denganmu, itu semua nggak penting. Asal kamu lepasin dia, semuanya milikmu. Sungguh pertunjukan yang mengharukan. Sayang sekali, hari ini aku nggak cuma mau uang, aku mau kalian berdua juga. Oke, kalau begitu kita ikuti aturan alam baka. Jangan libatkan orang yang nggak bersalah. Lepasin mereka. Nenek, aturan alam baka, aturan kuno itu udah lama mati. Kalau kamu ngotot cari jalan buntu, maka aku janji, kamu akan menyesali ini. Nenek, pas tongkat ini kena kamu, punggung tuamu itu bakal patah Anak selamanya. muda, pernah berantem nggak? Kamu, Karena kita nggak bisa kabur. Setidaknya biarin aku tahu kebenarannya. Siapa bosmu? siapa lagi kalau bukan Dahlan? Dari selatan. Ngerti? Maju sini. Kenapa sok jagoan? Mereka semua bersenjata. Ingat cerita yang baru kuceritakan tadi? Mundur. Aku tahan mereka. Kamu nggak bisa hentikan mereka. Biar aku yang urus. Aku tahan sebanyak yang aku bisa. Cari kesempatan buat lari. Aku ajari satu trik. Untuk menangkap bandit, tangkap pemimpinnya. Berhenti! Berhenti! Tangkap mereka semua! Siapa kamu? Tahu siapa backinganku? Dahlan si codet dari selatan. Jangan cari gara-gara sama dia. Oh. Apa yang kamu lakukan? Susan, ngapain kamu di sini? Kalian saling kenal? Kami lebih dari sekadar kenalan. Susan, kita udah putus. Berhenti mengejarku. Jadi mantan pacar ya? Gimana pun, dia bantu kita hari ini. Jadi aku harus sopan. Terima kasih. Aku di sini demi Fandi. Kamu jangan merasa GR ya. Fandi, aku punya triliunan sekarang. Aku tahu kamu butuh uang. Jadi aku kembali khusus buat kamu. Kita udah berakhir lama sekali. Lagi pula, masalah keuanganku udah beres. Pergilah. Fandi, jangan biarin gengsimu menghalangi. Kamu tahu aku masih peduli. Kamu tahu itu. Aku nggak akan biarin siapapun melindasmu. Hei Jalang, aku pegang anakmu. Kalau ada yang sentuh aku, anakmu mati. Heh. Lepasin! Kamu nggak boleh sentuh dia. Setidaknya kamu masih waras. Aku nggak menghentikannya. Aku melakukannya karena aku akan lakuin sendiri. Fandi, kalian duluan saja. Aku harus cari anakku. Terima kasih untuk hari ini. Kalau bukan karenamu, aku nggak akan lolos. Aku belum tahu namamu. Aku akan mengunjungimu langsung nanti. Fandi, aku tahu kamu kesal karena kita putus. Tapi kamu nggak perlu cari nenek. Cuma buat bikin aku panas. Susan,
jaga sopan santunmu. Dengar ya, aku ini ketua geng ibu-ibu sosialita di kota ini. Aku penasaran kakak, kamu dari kalangan mana? Ibu-ibu sosialita? Permisi ya. Aku ikut denganmu. Jangan lupa kencan makan malam kita. Sejak kapan seleramu jadi seburuk ini? Dengar, Bung. Harusnya lebih pilih-pilih target. Apa gunanya nyulik sales? Dapat apa? Ibuku cuma pedagang kaki lima. Kalau mau uang, keluargaku nggak punya. Molly? Itu kamu? Dasar jalang! Diam kamu! Ibu jandamu itu gak bisa diam. Dia suka cari gara-gara sama orang tiap hari. Apa dia mau mati? Berkat ibumu kita selesaikan semuanya hari ini. Karena dia gak kasih ampun. Jangan salahkan kami ya kalau kami kejam. Terakhir kali kamu menculikku, kamu nggak belajar. Kurasa ingatanmu pendek sekali. Para pecundang keluarga Jones itu gak ada apa-apanya dibanding Zack. Kali ini kami menyewa penguasa mutlak dari alam baka. Bos besarnya sendiri adalah Dahlan, si codet dari selatan. Dahlan, pria yang dijuluki kaisar bawah tanah yang berkuasa setengah abad. Gak nyangka, langkahnya besar sekali. Jadi kamu gak bodoh-bodoh amat ya? Karena kamu tahu reputasi Dahlan, kamu harus tahu bahwa hari ini entah kamu atau ibumu harus mati di sini. Dasar binatang, ibuku itu sudah tua. Kalau mau darah, ambil Udah darahku. telat. Soal ibumu, dia mungkin udah jadi mayat sekarang. Jangan khawatir, di jalan menuju neraka, aku gak akan biarin kamu kesepian. Raya, Harry, ada kejadian sama Romy. Mungkin agak rumit. Si bajingan Zack menyewa Dahlan buat menculik anakku. Kana, aku baru kontak Dahlan. Dia lagi di luar kota dan belum kembali. Di mana Romy sekarang? Tunggu aku. Apa yang kamu lakuin? Bicara. Kasih tahu anakku di mana. Aku ngomong. Di gedung kosong di barat. Jangan sentuh dia. Ini urusan kita. Romy, udah lama sekali loh. Apa kamu udah begitu setia sama wanita lain? Benar-benar bikin aku patah hati. Molly, kalau berani lawan aku, jangan sentuh dia. Lepasin dia. Kumohon, jangan sakiti dia. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Tiap orang di ruangan ini preman pilihanku. Bentar lagi mereka akan melayani pacar kecilmu ini. Dan setelah itu, aku akan membunuhmu. Raya, maafkan aku. Aku gagal melindungimu. Romy, lari saja, jangan khawatirkan aku. Kamu lihat itu? Dia cuma pecundang total. Pikir dia bisa menyelamatkanmu? Cuma mimpi. Terkadang orang-orang memang terlahir jadi sampah. Kalau mau salahin orang, salahin ibumu. Romy, dia itu cuma gadis murahan dan vulgar. Bagaimana bisa dia memikatmu begini? Molly, dasar jalang. Kamu yang mengkhianatiku. Jalang? Jadi aku jalang? Baiklah. Anak-anak, waktunya kerja. Apa sudahku? Jangan sentuh dia. Apapun itu, lampiaskan padaku. Jangan sentuh dia. Berhenti. Ibu. Kak! Dasar nenek, beraninya sentuh kakakku. Lepasin dia sekarang juga. Kalau enggak, aku habisin nyawa anakmu. Lepasin dia. Kamu mau aku melepaskannya? Boleh. Pilih satu. Kamu gak dalam posisi menawar sama aku. Aku suka kalau mereka sok keras. Baiklah, 2 tukar 1. Ayo. Enggak. Kalau terjadi apa-apa sama Raya gara-gara Romy, aku gak bisa menghadapi Lorelina. Hentikan. Tapi Romy satu-satunya kerabatku yang masih hidup. Aku udah putuskan. Kamu lepasin Raya. Kita tukar Sandra. Lepasin mereka. Cepat. Sampai jumpa lagi. Kau bunuh kamu. Berhenti. Coba saja kalau ada yang berani. Zack, nyalimu besar juga. Benar-benar coba membunuh putra keluarga Yonam. Putra keluarga Yonam? Apa aku nggak salah dengar? Ibuku ketua Yonam. Ini semua salah nenek ini.
Apa kalian semua mau mati? Lepasin mereka sekarang. Aku nggak nyangka Pak Heri ternyata masih bisa main pisau. Waktu Pak Heri menguasai jalanan, kalian bocah-bocah masih main tanah. Ibuku sehebat itu. Kalian bocah-bocah pernah berantem gak sih? Aku nggak bayar kalian buat cuma berdiri dan menonton. Serang! Zack, kamu masih belum selesai juga. Tuan Seno, Kana, kita harus gimana? Mereka ada banyak sekali. Kita akan hadapi saja nanti. Bukannya kamu bilang cuma butuh satu orang buat bereskan ini? Apa ada orang di dunia ini yang nggak tahu nama Dahlan? Itu semua karena jalang ini. Aku juga baru mau bergerak. Cuma karena satu jalang. Kenapa buang-buang waktu? Berlutut, berlutut, berlututlah! Kamu udah ikut Dahlan cukup lama kan? Beginikah cara dia mengajarimu bersikap? Kamu bilang apa? Ayo, katakan sekali lagi. Kamu berani sentuh Tuan Seno? Lepasin dia. Apa menurutmu dia matinya kurang cepat? Mundur. Kalian semua mundur. Nenek, kamu boleh cari gara-gara sama aku dan oke, mungkin kamu masih hidup. Tapi bosku Kak Dahlan udah nguasai kota ini selama 50 tahun. Dia dikasih wewenang oleh mantan pemimpin Kaan untuk kendaliin nasib kota Regas. Kekuasaannya mutlak. Orang gak dikenal sepertimu berani menyinggung Kak Dahlan. Asal kamu tahu, gak ada orang di kota ini yang bisa melindungimu. Baiklah. Lepaskan dia. Takut sekarang. Harusnya takut. Dahlan, Raja Kota Regas. Dahlan, Raja Kota Regas, terang dan gelap. Pebisnis tua sepertimu, berani melawannya. Habislah. Gimana? Nyesel sekarang? Nyesel udah nendang kami dari grup? Hari ini bukan cuma anakmu yang mati di sini, tapi semua saudara di belakangmu juga akan mati. Kenapa kau diam saja? Mana semua ceramah kosongmu? Beberapa orang gak pernah lihat matahari. Dan yang lain gak pernah nemuin tempat berteduh. Begini saja, ku ampuni nyawamu. Dengan begitu bentar lagi, saat yang lain mati, ada yang bisa mengubur mayat mereka. Dahlan, bahkan kalau dia berdiri di sini, memangnya dia bisa apa? Luar biasa. Demi nyelamatin diri sendiri, kamu akan ngomong apa saja ya. Dahlan si Codet itu legenda kota ini. Kamu cuma nenek yang coba sok jagoan. Benar kan? Aku akui, Yonam perusahaan papan atas nasional. Tapi menentang otoritas Dahlan itu lucu banget. Beberapa orang gak tahu mereka udah mati sampai terlambat. Aku ingat Dahlan sebagai pria yang sangat baik dan lembut. Aku benar-benar heran. Gimana bisa pria sebaik itu membesarkan sampah gak berguna sepertimu? Diam kamu! Beraninya kamu sebut nama Dahlan! Kamu bicara seolah kamu benar-benar dekat sama Kak Dahlan. Asal kamu tahu, aku tangan kanan Kak Dahlan. Aku bahkan susah ketemu dia. Nenek sepertimu. Kamu halusinasi. Kamu udah ikut dia lama sekali, tapi masih semenyedihkan ini. Percaya tau nggak, dalam waktu setengah jam, aku bisa bikin bosmu Dahlan muncul tepat di depanmu. Setengah jam? Ku kasih 1 jam penuh. Gimana? Hah? Sekalian saja ku kasih tahu, Kak Dahlan lagi di luar provinsi, ngurus bisnis besar. Ngapain dia balik ke kota demi janda nggak penting sepertimu? Ku harap kamu nggak menyesal ya. Kak Ana, ada keperluan apa kamu telepon aku? Dahlan, aku di wilayahmu sekarang. Aku mau ketemu. Aku kasih kamu waktu setengah jam. Ayo, siapkan helikopter segera. Aku balik ke kota Regas. Tuan Dahlan, orang yang kamu temui sangat penting. Gak ada waktu. Udah selesai teleponnya. Hah? Nenek, di mana dia? Kak Ana, gimana kabarnya? Dahlan tadi bilang dia ada bisnis besar di luar kota. Dia nggak mungkin bakal tepat waktu. Gak usah buru-buru. Biarin pelurunya terbang bentar lagi. Masih acting, hah? Lepasin jalang tua. Nenek, berhenti menggertak kami. Lepaskan dia sekarang. Zack, dasar binatang. Lihat baik-baik. Ini akan jadi akhirmu juga. Lepasin dia. Lepasin aku jalang tua. Tuan Seno, kamu nggak apa-apa? Ngapain semua orang di sini? Halo Tuan Dahlan. Bagus, backinganku sudah datang. Gak ada dari kalian yang bakal lolos. Hei Dahlan, sejak kapan kamu belajar menindas orang lain? Serang! Apa-apaan kalian ini? Kak Dahlan, gak usah tanya. Dua tua bangka ini bukan cuma pukuli aku, tapi mereka juga menghina harga dirimu. Mereka jelas cari mati. Tuan Dahlan, suatu kehormatan luar biasa. Nenek ini, dia menendangku sama kakakku keluar dari perusahaan. Dan dia menghinamu di belakangmu. Benar Tuan Dahlan, kamu harus tuntut keadilan buat kami. Dan gimana tepatnya dia menghinaku? Dia bilang kamu seperti belut licin disolokan bau. Dan dia bahkan bilang dia akan menginjakmu. Betul,
Dia bilang, geng selatanmu itu cuma tumpukan kotoran anjing. Dia akan membelimu dan menamparmu ratusan kali. Bukannya menurutmu orang seperti itu pantas mati? Tuan Dahlan, jangan dengarkan kebohongan mereka. Ibuku nggak pernah bilang begitu. Mereka semua membohongimu. Tuan Dahlan, ini anak idiotnya wanita tua itu. Lihat, dia itu tolol banget kan? Oh, kamu udah besar sekali. Aku pernah menggendongmu waktu bayi. Menggendongku? Tahan, kalian berdua cuma fokus ngeluh. Tapi nggak bilang gimana aku harus nangani ini. Kak Dahlan, mereka berdua ini kerabat dekatku. Kasih tahu aku, gimana kalian mau aku nangani wanita yang kalian bicarakan ini? Bicara cepat. Kak Dahlan kasih kesempatan. Dia menyiksaku dan kakakku. Kematian terlalu bagus untuknya. Aku rasa aku paham sekarang. Maksudmu, kalian mau dia mati? Iya, bunuh dia. Dan kamu, Tuan Dahlan, aku ikut perintahmu. Kak Dahlan, kamu pukul orang yang salah. Kak Dahlan. Dasar buta, bajingan gak punya jiwa. Seno, aku gak pernah nyangka bajingan sepertimu bergaul sama sampah ini. Cuma demi uang kotor. Kamu jelas gak hormati aturanku di pihak selatan. Kak Dahlan, dua tua bangka ini cari masalah sama kita. Persetan. Udah aku bilang sejak dulu, meski kita kuat, kita gak pernah menindas yang lemah. Sekarang kamu melanggar aturanku dan bekerja sama dengan orang luar untuk menyerang Kaaneku. Hah? Dia Kaane. Merencanakan pemberontakan ya? Hah? Pergilah! Ibu, kenapa ibu gak bilang kalau ibu sekuat ini? Masih banyak yang belum kamu tahu. Kaane, aku salah, kami salah. Tolong ampuni kami, tolong ampuni kami. Ya, tolong maafkan kami. Bibi Ana, itu semua mereka yang menghasutku. Jangan panggil aku Bibi, sejak kamu hianati anakku. Udah gak ada hubungan lagi di antara kita. Anak-anak, tampar wajahnya. Asal kamu tahu, 100 tamparan ini ganjaran yang pantas buatmu. Bibi Ana, jangan. Kak Ana, aku tahu aku salah. Aku mohon, tolong maafkan aku. Bawa dia pergi. Jangan. Kak Ana, kami sungguh menyesal. Tolong kasih kami satu kesempatan lagi. Iya, Kak Ana, Pak Heri, anggap saja kami kotoran dan lepasin kami. Kami benar-benar tahu kami salah. Kalau kalian tahu ini akan terjadi, kenapa melakukannya? Karena kalian berani menculik anakku. Kalian harusnya udah siap. Kalian harus dihukum. Patahkan kaki mereka. Informasikan ke setiap perusahaan di kota untuk nggak pekerjakan mereka lagi. Kak Ana, kami minta maaf. Kasih kami kesempatan, ini salahku. Kami benar-benar minta maaf. Kak Ana, ini salahku. Anak buahku lakuin hal seperti ini. Aku bersedia Dahlan, dihukum begini juga. caramu melatih anak buah? Iya. Aku sangat kecewa. Anak jadi manja itu salah ayahnya. Murid yang gagal itu salah gurunya. Aku kasih pihak selatan untuk kamu pimpin. Dalam berjawabannya kamu kasih ini. Buat aku sangat gak puas. Kak Ana, Dahlan, dia... Tutup mulutmu. Karena dia bikin kesalahan. Dia harus terima hukumannya. Ibu, apa ibu sudah gila? Paman Dahlan benar-benar gak tahu kalau anak buahnya lakuin di belakang punggungnya. Lagi pula, Paman Dahlan gak bermaksud begitu. Nah, kamu harus ngerti. Kalau kamu berjalan di tepi sungai, sepatumu pasti akan basah. Kalau ibu gak kasih pelajaran, di masa depan dia mungkin kehilangan nyawanya karena kesalahan yang sama. Kak Ana memang benar. Romi, jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Ini pantas aku terima. Aku tumbuh sebagai yatim piatu. Berkat bimbingan Kak Ane, aku bisa capai posisi hari ini. Dalam hatiku, aku udah lama anggap Kak Ane sebagai kakak perempuanku sendiri. Tanpa dia, aku udah jadi mayat bertahun-tahun yang Cukup. lalu. Karena kamu buat kesalahan, kamu harus dihukum. Dahlan, kuhukum kamu 100 tamparan di wajah. Harry, bawa penjaga dan awasi dia. Untuk tiap satu yang terlewat, tambah 100 lagi. Baik, Ibu. Dahlan, ingat ini. Kalau kejadian lagi, aku nggak akan kasih ampun lagi. Romi, ayo pergi. Wow. Ibu, kita punya villa sebesar ini. Kenapa ibu nggak bilang? Aku nggak bilang karena aku nggak mau kamu jadi seperti Jimmy. Bibi Ana, apa ada hal lain yang kami nggak tahu? Ini sungguh terlalu banyak kejutan. Ibu, jadi besok, apa itu berarti aku nggak perlu ke grup samudra buat jadi sales lagi? Bibi Ana, aku bantu Bibi awasi Romi ya. Boleh lah. Kalau enggak, aku masih belum tenang. Aku janji sama ayahmu bakal besarin kamu jadi orang sukses. Udah lama kamu nggak ketemu dia kan? Sana nyalakan dupa dan ngobrol lah. Oke.
Leo, anak kita udah dewasa. Aku udah ceritakan semuanya sekarang. Ku harap rohmu di surga bisa lindungi anak kita dan kasih dia hidup yang lancar. Romi, Ayah, dulu ayah meninggal karena penyakit itu dan aku selalu saja menyalahkan ibu. Ayah, jangan khawatir. Aku udah jadi pria sekarang dan sekarang aku membawanya menemuimu hari ini. Leo, kamu masih khawatir sebelum pergi. Takut aku akan kesepian. Tapi lihat, anak kita bentar lagi akan menikah dengan pasangan muda ini. Tinggal bersamaku, kamu bisa tenang. Ibu, kurasa apa yang ayah bilang masuk akal. Mungkin selagi ibu masih muda bisa cari lagi. Bocah kurang ajar, jaga mulutmu. Keluar sana. Oh, Fandi, kita cuma pisah sebentar. Bukan berarti kita pisah selamanya. Kamu lihat, aku sudah kembali sekarang. Susan, kita udah selesai. Bisa nggak berhenti mengejarku? Apa karena orang tua itu? Apa dia menyihirmu? Apa hebatnya dia? Sampai kamu menutup diri dariku cuma demi dia? Aku tahu persis apa yang sebenarnya kamu rencanakan. Fandi, dengarkan aku. Aku kelola aset luar negeri sekarang. Aku punya triliunan. Membantu bisnis AI-mu bakal gampang buatku. Waktu kamu mengkhianatiku dulu, kenapa kamu gak mikir begini? Sekarang setelah aku sukses, kamu balik ke aku. Apa aku cuma cadangan buatmu? Hah? Lagi pula, urusanku dengan Ana, bukan urusanmu. Aku akui, aku dulu salah. Tapi kalau aku gak peduli sama kamu, kenapa aku repot-repot balik? Bicara tanpa malu dengan nada sok hebat begitu. Kamu benar-benar berbakat, iya kan? Oh ayolah, kamu pria dewasa, kenapa picik sekali? Bukan berarti aku lakuin sesuatu yang gak akan termaafkan. Lagi pula, aku cuma mau bantu kamu mencapai impianmu. Udah aku bilang berkali-kali, aku gak butuh dan aku sudah mencintai orang lain. Gara-gara nenek itu, kasih aku satu alasan. Dia cuma wanita parubaya. Apa sih yang kamu lihat dari dia? Setidaknya dia membantuku dengan tulus. Gak kayak kamu yang kepalanya penuh rencana licik. Baiklah, karena memang begitu. Minum segelas anggur ini, dan kita gak akan pernah ketemu lagi. Ibu, selama bertahun-tahun ini ibu menopang rumah ini sendirian. Pasti berat sekali. Sebagai anak ibu, aku mau bilang kalau ibu nemuin orang yang tepat, tolong pegang erat kebahagiaan ibu sendiri, ya. Dan kalau ibu belum menemukannya, gimana kalau aku bantu carikan? Dasar bocah nakal. Harry, Kak Ane, ada dua hal. Si Z bersaudara udah kabur. kabur. Zoe tertabrak mobil, tewas saat melarikan diri. Kakaknya Zak keberadaannya nggak diketahui. Untuk hal kedua, Yang kedua? orang bernama Fandi yang kakaknya minta aku awasi. Salah satu saudara melihat dia dibius. Sekarang, Aku kasih waktu 5 menit, temukan lokasi Fandi segera. Aku kasih hormat tapi kamu membuangnya. Aku pergi ribuan mil buat kasih kamu uang. Dan kamu malah berakting kalau kamu gak mau kerja sama. Aku terpaksa ambil sendiri. minggir. Kamu pilih jalan sulit daripada jalan mudah. Berhenti! Berhenti! Kenapa kamu ada di mana-mana? Tindakanmu ini pencurian. Ini melanggar hukum. Apa aku butuh nenek sepertimu untuk menceramaiku? Asal kamu tahu orang-orangku banyak di luar. Jadilah pintar dan pergi dari sini sendiri. Beberapa kacung di depan pintumu itu, aku udah bereskan mereka tadi. Beberapa preman kecil, coba unjuk gigi. Mau apa kamu? Di dunia ini, kamu harus punya etika. Karena kamu gak punya hati dan gak adil, seseorang akhirnya akan membereskanmu. Aku cuma ambil barang mantan pacarku, apa urusanmu? Kalau kamu berani, aku panggil polisi. Lihat betapa menyedihkanmu. Kuperingatkan, jauhi Fandi. Kalau kamu pakai trik kotor ini untuk mencuri lagi, aku gak akan memaafkanmu. Hei, apa hakmu? Mengingat kamu mantan pacar Fandi, aku bisa anggap hari ini gak pernah terjadi. Tapi ini peringatan terakhir. Kalau ada lain kali, kamu bisa cari tahu sendiri apa yang akan kulakukan. Pergi. Dasar nenek tua sialan, kita lihat saja nanti. Kepalaku pusing. Di mana kita? Kamu terlalu banyak minum. Di mana rumahmu? Aku antar pulang ya. Angkasa nomor 1. Fandi? Fandi? Angkasa nomor 1. Ayo.
Fandi, kita udah sampai. Istirahatlah ya. Istirahatlah. Jangan sentuh ponselku. Gak ada yang sentuh ponselmu. Istirahatlah dengan baik. Tidurlah sekarang, ya? Ana, Iya. apa itu kamu, Ana? Ana, apa kamu juga mau teknologiku? Bakal aku kasih. Aku kasih segalanya. Jangan khawatir. Teknologimu gak ada yang bisa mengambilnya tanpa izinmu. Sekarang tidurlah. Ponsel. Ah? Fandi, hari ini aku harus buat kamu serahin data teknis itu. Gimana aku bisa pulang kemarin? Oh, Wah, Fandi, kamu berputus sama aku dan udah bawa wanita lain. apa kamu yang bawa aku pulang kemarin? Mm-mm. Aku nggak lakuin apa-apa yang nggak pantas kan? Kamu lakuinnya? Apa? Maafkan aku. Aku jangan khawatir. Aku pasti akan tanggung jawab. Kalau gitu, gimana rencanamu bertanggung jawab? Aku akan menikahimu. Fandi, dasar bajingan! Susan, kenapa kamu di sini? Bisa-bisanya kamu tanya begitu? Setelah perbuatan menjijikan yang sudah kalian lakukan? Susan, berhenti menggunakan pikiran kotormu untuk menilai orang lain. Fandi, kamu jangan tertipu sama wanita kejam yang keji ini. Dia cuma... Diam! Kamu nggak punya hak untuk menilai dia. Seenggaknya dia nggak akan menipuku. Dan kemarin dia mengurus aku sepanjang malam. Nggak sepertimu yang cuma peduli dengan keinginanmu sendiri. Susan, aku sudah peringatkanmu, berhenti mengincar Fandi. Susan, jaga sopan santun. Fandi! Kamu udah ditipu dengan penampilan gak berdosanya. Orang sepertimu sangat hebat memutarbalikkan fakta. Susan, ini rumahku. Tolong kamu segera pergi. Di antara kita sudah nggak ada apa-apa. Berhentilah kembali ke sini untuk mengganggu hidupku. Fandi, hari ini aku akan membuatmu melihat wajah asli wanita ini. Dia gunakan tubuhnya untuk menjebakmu. Jadi dia bisa mencuri teknologimu. Dia yang membiusmu semalam dan mencoba membuka ponselmu waktu kamu pingsan. Apa kamu bilang? Fandi, aku nggak akan melakukan itu. Kamu nggak mau ngaku sampai lihat buktinya ya? Baiklah. Coba lihat ini. Kamu tercengang kan? Fandi, kenapa dia memegang ponselmu kalau bukan mengintip? Lalu apa lagi wanita seperti ini yang menukar tubuhnya untuk sesuatu? Mana mungkin dia baik? Dan kamu melindunginya seperti harta berharga. Fandi, semalam aku ambil ponselmu untuk menjaganya. Aku nggak sentuh apapun yang ada di dalamnya. Semua orang bisa mengarang cerita. Mana buktinya? Aku punya bukti fisiknya di sini. Apa kamu berani ke restoran denganku untuk cari kebenarannya bersama? Tadi malam ada banyak mata yang melihat membantunya keluar. Kalau tentang kamu mengintip isi ponselnya atau enggak, kamu sangat gak tahu malu ya. Kemarin jelas-jelas kamu yang mau mencuri datanya. Gak bisa dipercaya. Di usiamu ini, kamu bisa berbohong dengan percaya diri. Cukup! Ini rumahku. Kalau mau bertengkar silahkan keluar. Ana, aku mau mempercayaimu. Tapi foto itu... Aku bersumpah demi Tuhan, aku gak pernah mau mengincar teknologi di ponselmu. Baiklah, aku nggak bisa percaya kamu melakukan hal semacam itu. Tapi aku juga nggak bisa percaya kalau Susan bersikap baik padaku. Kamu... Ana, aku bisa kasih kamu waktu untuk membuktikan dirimu. Dan Susan, aku bisa kasih kamu satu kesempatan bekerja sama. Tapi kalau salah satu dari kalian mencoba mencuri teknologiku, aku beritahu kalian sekarang. Kalian cuma melakukan hal yang sia-sia. Susan, masalah ini gak akan selesai dengan mudah. Kalau kamu memang mau bekerja dengan Fandi, gak masalah. Kita bisa bersaing secara sehat. Baik. Tapi cuma dengan melihatmu, emang kamu bisa menang? Tuhan melihat semua tindakan kita. Aku akan lakukan yang terbaik untuk mendukung Fandi. Mendukung penuh? Apa yang bisa dikasih janda sepertimu? Aku sudah mencari tahu. Kamu itu cuma karyawan biasa di Yonam kan? Cuma tempat kayak Yonam yang dibuat untuk amal yang mau mengambil orang setua kamu. Jaga mulutmu, Nona. Kamu juga akan tua nanti. Itu masalah nanti. Oh, ngomong-ngomong, putramu sepertinya seorang sales di salah satu anak perusahaan milikku, Grup Samudra. Meskipun ada di bawah payung Yonam sebagai perusahaan terbesar kedua, tapi pada akhirnya perusahaan itu cuma bagian kecil dari perusahaanku yang besar. Mana
mungkin kamu bisa menyainginya. Bukannya kamu terlalu cepat untuk melawanku? Tunjukkan kemampuan aslimu. Kamu dan aku, kita lihat hasilnya nanti. Baiklah, aku menerima tantanganmu. Manajer, aku mau mengundurkan diri. Mau mengundurkan diri? Pikirkan baik-baik. Sales di Grup Samudra ini mendapatkan gaji terbaik di seluruh kota. Orang sepertimu, apa yang bisa kamu lakukan setelah keluar? Aku juga belum tahu. Mungkin aku akan menjadi eksekutif di Yonam. Ibuku juga belum menyelesaikan pengaturannya. Kamu sungguh jago berhayal ya? Oh iya, seingatku sebelumnya kamu pernah bilang kalau Pak Sony berlutut di hadapan ibumu. Aku serius. Ketua grup Yonam itu adalah ibuku. Kebetulan sekali. Sejujurnya, dia juga ibuku. Manajer, itu nggak mungkin. Hei nak, jangan pura-pura bodoh. Itu ketua dari Yonam. Semua orang di kota ini mau jadi anaknya. Benar sekali. Romi, kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya mereka mana yang bukan anaknya. Lihat ini. Apa kalian semua anak dari ketua Yonam? Iya, kami anaknya. Lihat, dia punya anak di mana-mana. Romi, kamu masih muda, jalanmu masih panjang. Fokus saja untuk bekerja dengan baik. Berhenti berhayal. Yang Romi bilang itu benar. Ibunya benar-benar ketua dari Yonam. Yo, kamu pendukungnya. Dengan logikamu, bukannya kamu ibu dari ketua grup Samudra? Kamu, kok kasar banget? Romi, kalau ibumu sangat berkuasa, kenapa kamu di sini sebagai sales? Kalian semua sangat dangkal. Jaga bicaramu, anak muda! Ketua Ana. Halo Ketua Ana. Halo Tuan Muda. Tuan Muda. Kamu kan cuma mengundurkan diri. Kenapa lama sekali? Bukan apa-apa. Pengunduran diri membutuhkan serah terima pekerjaan, kan? Kerja bagus. Suatu kehormatan. Romi, ikut denganku. Manajer, tadi itu siapa? Tadi itu adalah Ketua Yonam. Apa? Halo Bu Susan, kenapa kalian semua berdiri di sini? Bu Susan, Ketua Yonam baru saja ke sini. Ketua Yonam? Di mana dia? Dia barusan pergi. Perusahaanku di luar negeri bisa dibilang cukup besar, tapi dibandingkan Yonam masih sangatlah jauh. Untuk dapat pijakan global, aku nggak bisa melewatkan mereka. Ketua Yonam ini, aku sudah mengundangnya beberapa kali, tapi gagal terus. Hari ini dia datang di pintu depan grup Samudra. Apakah dia mengirim sinyal? Kalau aku harus membantu, teknologi milik Fandi akan jadi sehebat milikku. Segera atur pertemuan dengan Ketua Yonam. Bilang padanya, aku sudah memesan tempat terbaik di Hotel Yuzu. Bilang kalau itu sebuah kehormatan. Baik, Bu. Kalau kamu datang setiap hari, gak akan terasa aneh, kan? Benar. Kamu kerja mulai besok. Ini berkas yang harus kamu isi. Aku masih harus mengisi berkas. Kita nggak bisa lewati proses. Jangan kira bisa lewat pintu belakang. Kerja keraslah. Jangan khawatir, Ibu. Aku nggak akan mengecewakanmu. Masuk. Kak Ana, ada yang harus kulaporkan. Apa itu? Aku baru dengar Direktur Eksekutif dari Grup Samudra mau mengundangmu makan malam. Setauku Grup Samudra itu perusahaan bursa saham tingkat tinggi. Direktur Eksekutif yang sekarang itu Bu Susan, bukan? Iya. Kamu sudah menolak mereka 3 kali. Kali ini berbeda. Bedanya gimana? Dia itu sekarang sainganku. Rahasiakan masalah ini untuk sementara. Dan juga, kamu bersiaplah. Aku akan gunakan 3% saham Yonam untuk memblokir Grup Samudra. Kak Ana, apa itu perlu? Di satu gunung, gak boleh ada 2 harimau. Ikut denganku. Baik. Susan, kenapa bawa aku kemari? Masih mencoba untuk mendapatkan teknologiku? Kuberitahu ya, nggak ada gunanya. Fandi, aku sungguh mau kerjasama. Hari ini kuperkenalkan padamu, ketua dari Yonam. Ini adalah kesempatan yang cukup langka. Bu Susan sudah datang. Terima kasih. Kita akhirnya berkesempatan untuk bertemu dengan ketua Yonam. Dengan dukungan Yonam, grup Samudra kita akan mendapat pencapaian Ketika baru. lelaki tua itu berkuasa, dia undang ketua Yonam 3 kali, tapi dia nggak pernah datang. Hari ini, sebagai eksekutif direktur, aku akan kasih hasil nyata pada kalian. Setelah aku wakili grup Samudra di bisnis multi-triliun, maka grup teknologi angkasa milikmu akan masuk ke dalam kelas elit dunia. Kemarin karena Ana, Pak Heri setuju kasih 50 miliar untuk selamatkan angkasa. Kalau saja aku bisa berterima kasih langsung ke Pak Heri, itu hal yang bagus. Halo Pak, tolong pindahkan mobilmu. Ini parkiran VIP hotel. Ini direktur eksekutif dari grup Samudra. Dia mungkin kenal bosmu secara Sudah personal. cukup. Kenapa kamu marah sama Satpam?
Dasar bajingan buta. Bu Susan, maafkan aku. Kalau kamu sudah lama di luar negeri, kamu mungkin nggak tahu kalau Ragas masih seperti ini. Anne? Kenapa kamu lagi dasar tua? Fandi, kamu ngapain di sini? Pak Heri, terima kasih. Aku di sini untuk berterima kasih padamu. Itu cuma kesepakatan bisnis biasa. Kamu terlalu kaku, Pak Fandi. Dia datang untuk berterima kasih padamu. Kamu jangan gitu. Benarkah? Pak Heri, kamu seluar biasa kata orang ya, lebih bersemangat dibanding rumornya. Tapi karena kamu ada di sini, kenapa kamu membawa wanita macam ini kemari? Apa katamu? Perut Pak Heri kurang baik hari ini. Dia nggak tahan bau busuk. Kamu jangan sombong. Kamu bukan apa-apa selain asisten di bawah Pak Heri. Berada di sini bersamanya. Itu sebuah keberuntungan besar untukmu. Benar sekali. Kamu harus tahu diri. Sekarang Direktur Grup Samudra sedang membicarakan bisnis dengan Pak Heri. Kenapa kalian seperti mengganggu? Baiklah, aku tahu hidup sebagai orang rendahan itu nggak mudah. Ayolah, akan kutunjukkan apa itu makanan mewah. Pak Heri, makanan ini disiapkan berdasarkan kesukaanmu. Kuharap kamu menyukainya. Semua ini makanan khas Regas. Bahan-bahan dan panasnya sungguh sempurna. Pak Heri, putraku belum menemukan pekerjaan bagus. Setelah lulus, dia sangat ingin bergabung dengan Yoman. Apa kamu pikir kamu bisa? Gak masalah, belakangan ini Yonam sedang merekrut bakat baru untuk membawa angin segar dan menyediakan bakat baru untuk industri. Kirimkan saja CV-nya. Selama kemampuannya sesuai, dia bisa mulai kapanpun. Dasar kampungan, siapa yang mengizinkanmu bicara? Kami sedang bicara dengan Pak Heri. Sejak kapan kamu boleh bicara? Dia benar. Di raksasa seperti Yoman, merekrut itu berdasarkan kemampuan. Gak perlu terlalu formal. Kirim saja CV-nya padaku. Kalau dia cocok, dia bisa mulai besok. Aku sudah muak denganmu. Berani perintahkan Pak Heri dan ajari dia cara bekerja. Apa kamu sudah bosan hidup? Sebenarnya dia... Pak Heri, jangan biarin dia menipumu. Akan kutunjukkan sifat aslinya sekarang. Beberapa hari yang lalu, untuk mencuri inti rahasia dari angkasa teknologi, dia membius Fandi. Shh, Susan, kamu ngomong apa? Apa aku bohong? Memikirkan kelakuan buruknya membuatku mual tahu. Pak Heri, mempekerjakan orang seperti ini di Yonam cuma akan mempermalukan dirimu. Pak Heri, dengan menggunakan namamu, dia mengancamku beberapa kali. Anne itu ketua Yonam. Pak Heri, Fandi itu pacarku. Dengan menggunakan statusnya di Yonam, dia terus-menerus menindasku. Dia bilang akan bersaing secara adil. Memang dia bisa apa? Akan kukatakan sekali lagi. Makanlah dulu. Fandi, sini, coba ini. Apa ini? Susan, apa makanan pun gak bisa menutup mulutmu. Sebagai direktur eksekutif, kamu harusnya kasih contoh. Bukan bertingkah seperti bajingan. Duduk! Dengar ya. Wanita ini adalah ketua dari Yonam. Hah? Dia ketua? Yang benar aja, Yonam. Jaga mulut kotormu. Apa kamu dengar? Pak Heri, kenapa kamu gak bilang dari awal? Memangnya kamu kasih aku kesempatan bicara? Anne itu ketua Yonam. Jadi yang menyelamatkan grup angkasa selama ini adalah dia. Susan, aku sudah memperingatkanmu. Jangan main kotor denganku. Sekarang kamu sadar kan jarak di antara kita. Fandi, keluar sebentar. Baiklah. Anne, aku gak pernah menyangka kamu itu sebenarnya adalah ketua Yonam. Aku gak bermaksud menyembunyikannya. Cuma saja, aku punya alasan sendiri. Jangan katakan itu. Kalau bukan karena ada dana darimu, takutnya aku... Di antara kita berdua, gak perlu begitu formal. Dulu aku mencari grup yang memiliki potensi di Regas untuk menjadi grup sekunder dari Yonam. Aku memang menyukai grup Samudra. Tapi sayang sekali, Susan gak sesuai denganku. Dia gak bisa mencapai kejayaan. Jadi, aku kasih triliunan itu ke kamu. Anne, aku... Sudahlah, kamu gak bisa menyelesaikan jamuan ini sendiri. Pak Heri! Bu Susan, segera minta maaf ke Bu Anne. Kalau enggak, grup Samudra kita gak akan bisa selamat di kota ini. Aku minta maaf? Gak akan. Aku belum kalah. Aku akan menelpon di luar negeri dan melawannya sampai titik darah terakhir. Apa? Yonam baru saja membuat pengumuman mereka membeli 80% dari saham grup Samudra. Waduh, gawat nih. Cuma dengan 3% saham mereka itu, mereka mengeluarkan grup Samudra dari pasar. Bu Susan,
Maafkan aku, kami putuskan menarik modal kami. Kamu sangat menyinggung Yonam. Kami nggak berani terjebak kekacauan lagi. Kalian semua keluar! Bu Susan, kami baru tahu dari Aliansi Internasional. Seluruh modal asing Anda sudah dihentikan. Kami memutuskan untuk mengakhiri semua kerjasama kami. Maafkan kami. Wanita jalan. Tunggu saja. Aku belum selesai denganmu. Karena kamu mengabaikan masa lalu kita dan bekerja sama dengan janda itu untuk menjatuhkanku, maka jangan salahkan aku kalau bertindak kejam. Susan, kamu ngapain di sini? Fandi, kita bersama selama 5 tahun, tapi kamu sudah gak punya rasa padaku dan bahkan bekerja sama dengan janda itu untuk membuatku bangkrut. Karena kamu gak peduli dengan perasaanku. Jadi jangan salahkan aku karena bersikap gak punya hati. Susan, kebangkrutanmu itu salahmu sendiri. Sedangkan perasaan kita dari saat kamu mengkhianatiku, aku gak pernah punya perasaan lagi buat kamu. Pergilah, aku akan berpura-pura gak lihat kamu hari ini. Kamu menghancurkan hidupku dan kamu pikir kamu bisa pergi. Karena aku gak punya apapun lagi, jadi akan kupastikan kamu menderita juga. Kak Ane, Romi benar-benar sudah dewasa. Kalau melihat dia sekarang, dia punya aura pemimpin. Ketika Yonam di tangannya, dia pasti akan mencapai kekuasaan yang tertinggi. Tapi masih banyak yang harus dia pelajari. Di masa depan Yonam, kamu harus fokus belajar. Jangan harap aku kasih kamu perlakuan spesial. Kalau pekerjaanmu buruk, ibumu akan memecatmu begitu saja. Jangan khawatir ibu, aku gak akan mengecewakanmu. Benar Kak Ane, Fandi bilang dia mau mentraktirmu malam ini untuk membayar makan malam yang kemarin. Baiklah, suruh dia untuk kasih waktu dan tempatnya. Ketua Ane, Pak Fandi menghilang. Apa? Bu Susan, informasi dari tempat Dahlan dan Harry sudah ada di sini. Janda itu Dahlan dan Harry. Mereka hadapi kematian selama sedekade. Mereka dekat seperti terikat. Kalau kita menyerang salah satunya, yang dua lainnya pasti nggak akan tinggal diam. Gimana kita hancurkan mereka satu persatu? Bu Susan, aku sudah memeriksa. Dahlan sedang keluar kota untuk pemilihan. Dia nggak akan kembali dalam waktu dekat. Untuk Harry, Katakan. selama kamu bisa membayar, aku bisa menyuruh pembunuh untuk membawanya diam-diam. Membunuh? Aku paham kekhawatiranmu. Kamu seorang pebisnis. Jangan khawatir. Ini nggak akan terhubung denganmu. Kartu ini isinya seluruh tabunganku. Tadinya mau aku simpan sebagai pengamanan untukku. Tapi kalau aku bisa menyingkirkan janda itu, apapun akan kulakukan. Tenang saja Bu Susan. Tunggu saja kabar baik dariku. Ana, akan kubuat kamu merasakan rasanya kehilangan segalanya. Bagaimana? Ada kabar? Belum ada. Ibu! Jangan khawatir. Bahkan meskipun harus ke sarang harimau, Raya dan aku akan masuk bersamamu. Iya, Bibi Ana. Ada kekuatan dalam jumlah. Ayo cari bersama. Boleh. Fandi dalam masalah. Aku gak bisa biarkan apapun terjadi padamu. Karena musuh tahu, aku mensponsori grup angkasa melalui grup kedua di kota ini. Tapi mereka masih berani bertindak. Itu berarti antara mereka orang terdekat Fandi, atau mereka sangat luar biasa berbakat. Kalau mereka mau uang, itu mudah saja. Takutnya mereka mau darah dan uang. Apa mungkin Susan bertingkah aneh karena putus asa? Susan? Harry, kirim beberapa orang kawal Romi dan Raya ke tempat Dahlan. Aku takut mereka akan jadi target. Dengan perlindungan Dahlan, seenggaknya aku tenang. Ibu, aku nggak mau kamu pergi. Raya dan aku bisa membantu. Lupakan saja, Romi. Kita nggak akan banyak membantu. Dengarkan saja, Bibi Ana. Anakku, masa depan Yonam ada di tanganmu. Hidup kita berada dalam bahaya. Sekarang, kamu harus mendengarkanku ya. Enggak, Ibu. Enggak, aku. Kami menyandra Fandi. Kalau kamu mau menyelamatkannya, bawa uang ke Jalan Timur, nomor 35. Kak Ane, sepertinya ini jebakan. Aku akan bawa orang untuk menyelidiki dulu. Ayo pergi. Susan,
Ternyata kamu. Apa maumu? Fandi, kalau bukan karena kamu, aku nggak perlu ketemu janda itu. Karena dia mendorongku ke jurang, kita harus jatuh bersama. Susan, kamu gila. Aku nggak tahu kamu selicik ini. Aku memang gila. Aku memperkirakan segalanya. Tapi siapa sangka janda itu jadi ketua Yonam. Kalian bermain dengan baik. Tapi aku belum kalah. Susan, aku sarankan kamu segera minta maaf sama Anne. Minta ampun selagi bisa. Berhenti keras kepala. Setelah semua yang terjadi, apa kamu pikir dia akan melepaskanku? Kalau gitu lepaskan aku. Aku akan membantumu bicara dengannya, ya? Diam! Ana begini, Ana begitu. Kamu terdengar dekat dengannya. Biar ku kasih tahu apa yang gak bisa ku miliki. Janda itu pun gak boleh punya. Hah. Terakhir kali aku membiusmu di restoran, dialah yang menghancurkan rencanaku. Kali ini, kamu gak akan lepas. Terakhir kali di restoran, kamulah yang membiusku. Dan kamu menuduh Anne. Emang kenapa kalau iya? Kali ini, bahkan Tuhan pun gak akan bisa menyelamatkanmu. Pak Heri, di sini. Nggak ada orang di sini. Apa? Enggak. Ini cuma pengalihan. Kak Anne dalam bahaya. Kembali. Siapa yang mengirimmu? Apa kamu tahu siapa aku? Aku nggak peduli kamu siapa. Kami cuma peduli sama uang, bukan orang. Berapa banyak kamu dibayar? Akan kugandakan. Digandakan? Kedengarannya menarik. Tapi kami punya prinsip. Kami ambil uangnya, jadi kami ambil nyawamu. Anak nakal sepertimu. Gak cukup untuk pemanasan. Zaman dulu, ketika aku bertarung melewati 13 gerbang, kalian semua masih ada dalam kandungan. Oh, lihat dia. Aku takut banget. Serang! Pak Tua, kamu pikir ini era apa? Apa kamu nggak tahu kita punya pistol? Berhenti! Berhenti! Dahlan, mereka punya pistol. Dari mana mereka berasal? Urus saja urusanmu sendiri. Nyahlah, bajingan cilik. Kamu bahkan gak mengenaliku, tapi kamu berani main bunuh-bunuhan. Pria ini, raja bawah tanah kota ini. Tuan Dahlan dari selatan. Tuan Dahlan, kamu kenapa di sini? Bawa mereka pergi. Tuan Dahlan, tolong jangan lakukan ini. Kami sudah lama mau jadi pengikutmu. Bawa mereka. Paman Heri, kamu nggak apa-apa? Akan kubawa kamu ke rumah sakit. Romi, kamu kenapa di sini? Bukannya ibumu sudah bilang? Romi menelponku dan bilang kamu dalam masalah. Aku berkendara dari luar kota semalaman. Masalah besar terjadi. Kenapa kamu nggak bilang? Cepat, bawa Pak Heri ke rumah sakit. Nggak ada waktu. Kak Anne mungkin dalam bahaya. Kalian cari dia sekarang. Ayo, cepat. Fandi, sebenarnya kamu di mana? Mungkinkah Susan masih belum berubah dan menculikmu? Enggak. Aku harus periksa. Ketua Anne, sudah malam. Kamu mau pergi kemana? Ketua Anne, bos kami mau menemuimu. Ikutlah denganku. Apa yang seharusnya datang sudah sampai. Ayo buka tudung kepalanya. Anne? Fandi, lepaskan dia! Janda tua, hari ini di depan matamu, aku akan menghancurkannya. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku nggak akan memaafkanmu. Susan, mati kamu! Masih saja pura-pura kuat. Hancurkan dia! Hentikan! Wanita tua, akhirnya kamu diam. Kamu mau menyelamatkan Fandi? Hah, dengan apa? Fandi, di mataku sekarang kamu seperti semut yang bisa kuhancurkan kapan saja. Kalau kamu nggak menurut, aku akan membunuhmu kapan saja. Susan, nggak akan kubiarkan kamu menyakitinya. Susan, kalau kamu nggak membunuhku sekarang, maka kamu yang akan mati. Berhenti bicara nggak jelas. Hari ini waktunya kamu yang mati. Susan, biarkan dia pergi. Diam kamu. Apa yang lucu? Susan, aku selalu pikir kamu sangat kuat. Aku nggak sangka pada akhirnya caramu menindas ternyata sangat keji. Cuma membuatku lebih membencimu. Kamu masih berlagak sok kuat.
Susan, orang yang mau kamu balas itu aku. Lepaskan dia. Kamu sangat melindungi bungamu ya? Jadi akan kusiksa dia di depan matamu. Susan, kamu wanita gila, jangan sentuh dia. Susan, akan kubunuh kamu. Hana, maafkan aku membawamu ke masalah ini. Hana, aku mencintaimu, bahkan dalam kematian. Aku mau mati bersamamu. Sungguh pasangan yang putus asa. Baiklah, akan kukirim kalian ke neraka. Lakukan! Berhenti! Jangan bergerak! Harry, bukannya kamu sudah mati? Omong kosong. Kamu akan mati lebih dulu dari aku. Lepaskan dia sekarang. Ibu! Jangan gerak! Selangkah lagi akan kubunuh dia. Susan, kamu gak bisa lolos. Apa kamu mau kesempatan lain? Diam! Bahkan kalau aku mati, akan kubawa seseorang bersamaku. Ibu, kamu gak apa-apa. Lain kali kalau ini terjadi, jangan coba jadi pahlawan. Bibi Ana. Cepat bawa Kak Ani ke rumah sakit. Sudah berakhir. Sudah berakhir sekarang. Kenapa? Aku gak terima ini. Aku menolak untuk kalah. Dasar jalan keji. Kamu pikir kamu berhak mengambil nyawa Kak Ana? Susan, aku sudah peringatkanmu karena kamu gak punya hati dan gak pantas. Bahkan surga akan menghukummu. Hasil ini terjadi karena dirimu sendiri. Tapi jangan khawatir, kami gak akan melakukan tindakan ilegal seperti membunuh. Kamu mau lihat gimana aku akan kembali? Hari ini aku akan melihat gimana kamu akan sembuh. Kamu... Siapa kamu sebenarnya? Gak penting aku siapa. Tapi kalau aku lihat orang yang gak taat aturan sepertimu, aku Ana gak akan membiarkannya.